pertidaksamaan rasional dan irasional. Sekarang adalah materi selanjutnya, tapi masih materi penyegaran atau review tentang SMP kalian, dan dengan harapan semoga dengan diulang-ulang seperti ini kalian masih ingat kembali. Oke. Masih dengan judul pertidaksamaan kuadrat satu variabel, hanya melanjutkan lagi dari file sebelumnya. File sebelumnya itu bilang kalau kita bisa memfaktorkan sebuah persamaan kuadrat dengan syarat diskriminan. Jadi ketika kita sudah tidak menemukan diskriminan dari ketika ini kan rumus diskriminan B pangkat 2 dikurang 4AC ini di sini. Tapi kita dia akan menjadi syarat ketika kita mengerjakan sebuah pertidaksamaan, karena ketika dia minus, dia dalam bentuk akar seperti ini, sudah jelas kita tidak akan menemukan sebuah hasil begitu. Makanya sebelumnya sudah saya bilang kalau diskriminan sangat menentukan kelanjutan dari sebuah hasil pemfaktoran lah istilahnya. Nah, oke. Nah, selanjutnya sekarang bagaimana jika kita punya soal yang sudah bisa dia punya hasil penyelesaian atau D-nya diskriminannya lebih besar dari 0, D-nya lebih besar dari 0, kan ini bisa difaktorkan. Tetapi bagaimana jika kita tidak bisa menebak angka yang angka yang biasanya saya suruh tebak seperti itu, yang dua angka yang kalau dikali dapatnya ini, dikali ini, dan kalian bingung. Nah, ini cara gampangnya begitu, kita masukkan saja ke rumus. Misalkan sebuah pertidaksamaan kuadrat bentuknya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umumnya pertidaksamaan kuadrat, sehingga kita akan memasukkan ini ke dalam rumus A, B, C. A, B, C. Oke. Jadi di rumus ini namanya rumus A, B, C. Gampangnya seperti itu. Nah, rumus tersebut kita bisa masukkan angka-angka yang menjadi A, B, dan C di sini kita bisa masukkan ke dalamnya, ke dalam minus B plus minus B pangkat 2 dikurang 4AC. Nah, B pangkat 2 dikurang 4AC ini adalah rumus diskriminan, sudah dikatakan sebelumnya kan. Jadi ketika kita gunakan ini, kita akan mendapatkan sebuah X12. Biasanya kalian anak-anak yang saya kasih tahu tentang ini, mereka bingung, katanya X12. Bukan, sorry. Ini maksudnya X1 dan X2. Kan biasanya kalau sebuah persamaan kuadrat seperti ini, kita bisa mendapatkan dua buah X, yaitu X yang di sini ini kan sama X yang di sini. Ini anggap saja ini X1-nya, ini X2-nya. Nah, inilah maksud dari rumus ini, dia rumus ABC tersebut. Dia akan mendapatkan dua buah nilai X, yaitu X1 dan X2, dengan yang membedakan adalah tanda plus minusnya. Tapi ya ini plus minusnya, karena ya berarti untuk X1 yang pakai plus, atau bisa ditukar juga X2 yang pakai minus. Ya, sebentar kita lihat di contoh, oke? Nah, sekarang ini dia contoh soalnya. X pangkat 2 dikurang 5X tambah 6. Ini bisa kita faktorkan biasa dulu, coba ya. Berapa di atas ya? Berapa dua angka yang kalau kita kali dapatnya positif 6, kalau ditambah dapat minus 5, oke? Atau dengan selisih minus, bukan selisih, tambah minus 5, berapa? Ayo, dua angka yang kalau dikali dapatnya 6, kalau ditambah dapat minus 5. Saya tunjuk palet supaya kalian lihat. Kalau dikali dapat 6, kalau ditambah dapat minus 5, oke? Nah, perhatikan baik-baik. Kan di sini minus 5. Kalau minus 5 berarti bisa dijumlahkan dengan sesuatu yang juga minus. Bisa dipahami maksudnya? Begini ya. Gini dulu paling. Kan 6 itu positif. Sebuah angka yang positif adalah angka yang kalau dikali juga dengan angka yang sama, tanda yang sama, Misalnya
minus sorry minus berapa dik, minus 6 dengan 1 misal, minus 1 juga, minus 2 dengan minus 3, atau 2 dengan 3, 6 dengan 1. Maksudnya begini, tanda yang mengalih mereka itu harus tanda yang sama-sama minus kah atau sama-sama positif kah. Nah, kan ini di sini hasil jumlahnya adalah minus 5. Biasanya sesuatu yang dikali yang dijumlahkan dan hasilnya minus itu, dan dengan tanda yang sama ya harus dengan tanda yang minus juga. Jadi kalau di sini minus, di sini juga minus. Nah, sekarang yang mana yang kalau kita jumlahkan dapat hasilnya 5? 2 dengan 3 hasilnya 5, 2 dengan 3 hasilnya 5, 6 dengan 1 hasilnya kan 7. Oke, bisa dimengerti. Nah, berarti yang bisa kita gunakan adalah 2 dengan 3. Sekarang sisa menentukan minus yang pakai minus kah atau yang masih pakai tambah. Nah, ya karena kan dua-duanya hasilnya kalau dikali hasilnya 6. Sama-sama 6, jadi berarti sama-sama memenuhi syarat untuk perkalian cocok. Masalahnya sisa dikurang minus 5 nya. Minus 2 dengan 5, minus 2 ditambah minus 3 itu hasilnya minus 5. 2 dengan 3 hasilnya positif. Jadi yang kita pakai adalah sama-sama minus. Kurang 2 dan kurang 3. Jadi X1 yang kita dapat adalah 2. Ini pindah ke sebelah ya. X sama dengan 0. Tapi ini balik kurang 2. Sahabat tidak mengerti kenapa bisa. Jadi ini saya pindahkan ke sebelah. Minus 2 nya jadi positif 2, atau X sama dengan X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. X2 ini bisa dipahami. Nah, kalau kita pakai rumus X1 2, B pangkat 2 dikurang akar plus minus akar B, sorry ini tidak pakai plus, minus B plus minus B pangkat 2 dikurang 4 AC per 2A. Oke. Nah, perhatikan rumus ini baik-baik. Ini sebagai A, ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Bisa? Oke, lanjut ya. Berarti atau hitam modi, berarti minus B, katanya minus, terus B itu minus 5. Oke, plus minus akar B pangkat 2 berarti minus 5 pangkat 2, karena bisa minus 5, ini ada minus di depannya 5, dikurang 4 kali A. Berapa A itu di sini kan tidak ada angka, berarti dia 1. Bisa? Kemudian C itu 6. Ini akan bisa sini ya, 2 kali 1. Sekarang lanjut, minus kali minus positif, berarti sisa 5, plus minus akar 5 pangkat 2 25 dikurang 4 kali 1 4, 4 kali 6 24 per 2 kali 1 2, 5 plus minus akar 25 kurang 1 24 1, panjang sekali sini, 10 per 2. Nah, ini dia, kita sudah dapat hasil akhirnya. Sekarang kita sisa menentukan berapa X1 nya. Penentuan yang mana yang jadi X1 itu terserah kalian, yang mana yang mau duluan digunakan, mau tambah atau kurang. Intinya jawabannya bisa jadi 2 dan 3 pasti sebenarnya. 5 ditambah akar 1. Berapa akar 1? Kalau akar 1 ditarik masa tidak ditahu? 1 deh, per 2 berarti 5 tambah 1 6 per 2 3. Oke, cocok, berarti kita sudah dapatkan yang ini. Kita tulis balik, ini X2. X1 sama dengan 5 kurang 1, supaya tidak bingung Ki, maksudku apa. 4 per 2 berarti 2. Ini juga sudah didapat. Oke, gimana? Paham? Selanjutnya 3x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 4. Oke, 3 kali 4 berapa? Ini kita pakai cara panjangnya saya ya. 3 kali 4 12. 2 angka yang kalau misal kita kali dapatnya minus 7, kalau dikali dapat 12, ditambah dapat minus 7, berarti 3 sama 4. Bisa mengerti kenapa?
Ya iyalah, kan 12 hasil kalinya. Terus ditambah dapat yang punya hasil tambah 7. Tetapi ya karena di sini 7-nya minus, berarti kita harus gunakan minus sama minus, begitu. Itu tadi singkatnya. Yang tadi itu panjang sekali kujelaskan. Astagfirullah. Oke, 3x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 4x ditambah 4. Sekarang saya pisahkan x-nya di 3x keluar, di dalam sisa x dikurang 1. Berarti x kurang 1 kita munculkan di sini sisa minus 4. Jadi jawaban hasil pemfaktorannya adalah 3x kurang 4 dan x kurang 1. Ini saya ketemukan mereka dan ini saya ambil cuma 1. Oke? Oke, kalau terlalu banyak coretan saya mohon maaf. Oke, lanjut. Kemudian ini hasil pemfaktorannya, jadi pembuat nolnya adalah 3x sama dengan 4 atau x sama dengan 4/3 atau x sama dengan 1. Ya, semoga kalian sudah paham maksud saya. Kalau kita sama dengan ke 0 ini mereka hasil akan pindah ke sebelah, oke? Nah, ini hasil akhirnya. Jadi kita harus menemukan dia dengan menggunakan rumus ABC. Ini dengan cara yang normal, kemudian kita pakai cara rumus ABC supaya kalian paham kenapa bisa seperti itu. Bisa? Rumusnya minus B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC. Nah, ini kalian harus hafal karena ini rumus betul-betul sangat berguna. Kalian akan gunakan di setiap materi kalau sudah menyangkut tentang pertidaksamaan. Pokoknya yang berpangkat 2, Bu. Kalian akan memfaktorkan pasti ujung-ujungnya, dan ini akan berguna kalau kalian misalnya tidak bisa menggunakan cara-cara seperti ini. Dan memang betul kadang-kadang anak-anak itu lebih mau pakai rumus dibandingkan dengan ini. Oke, lanjut ya. Minus B minus 7, berarti minus dulu, minus 7. Duh. Minus 7 begini kah 7 plus minus sekali mak bikin akar plus minus minus 7 juga pangkat 2 dikurang 4 kali 3 AC nya 4. Oke, sudah dong. 2 kali 3 sama dengan minus kali minus positif 7 plus minus akar 49 kurang 4 kali 3 berapa anak-anak? 12 kali 4 ya. Berapa 12 kali 4? 12 kali 4 berarti 48 per 6. Oke. Berarti hasilnya 7 plus minus akar 1 ya per 6. Nah, sekarang x1 sama dengan 7 ditambah akar 1 berapa? 1 per 6, berarti 8 per 6. 8 per 6 kita masing-masing kecilkan, masing-masing dibagi 2, berarti 8 dibagi 2 4, 6 bagi 2 3. Oke, kita sudah temukan x yang pertama, atau kita sebut ini x1. Ini juga x1. Oke, lanjut. x2 sama dengan berapa? 7 dikurang 1 per 6, berarti 7 kurang 1 6 per 6, 6 bagi 6 1. Nah, kita juga sudah temukan x yang kedua, berarti ini kita sebut x2. Bisa? Iya, oke. Lanjut lagi ke contoh selanjutnya. 2x pangkat 2 ditambah x kurang 3. Ya, ayo. 2 kali minus 3 minus 6. Dua angka yang kalau kita kalau minus hasilnya di sini berarti kita harus mencari selisih. Sesuatu yang dikali dengan 6 kemudian berselisih 1. 3 dengan 2, ya kan? Iya dong. 3 dengan 2, terus karena di sini positif berarti yang ini yang positif, berarti tanda minus itu cuma kan tanda minus cuma 1, dia harus ada di tempat yang lebih kecil yaitu 2 bukan 3. Kalau di sini minus maka dia harus ada di 3-nya. Bisa dong. Kemudian 2x pangkat 2 ini kan positif, berarti tambah 3x minus, aduh tulisanku, tunggu dulu dia, rapikan dulu beb. 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Oke.
berarti saya keluarkan yang X saja, mereka cuma punya kesamaan di X. Berarti dalam sisa ada 2X ditambah 3, kemudian di sini saya munculkan 2X tambah 3, berarti di sini minus 1. Oke, karena kalau dikali masuk ini hasilnya minus. Jadi jawaban yang benar adalah X1 dengan 2X tambah 3. Nah, X-nya adalah 1 dan X-nya sama dengan minus 3/2. Bisa, ini kita simpan dulu. Kita akan kerjakan dengan menggunakan rumus ABC. Minus B plus minus akar. Sama lama kalian pasti juga akan hafal rumus ini. 2A sama dengan minus B, berarti mana minus B? Positif 1 di sini, tak? Ini 1. Berarti minus 1 plus minus B, berarti 1 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya berapa? 2 dikali minus 3. Jangan lupa ikutkan tanda yang di depannya, oke? Per 2 kali 2. Berarti minus 1 plus minus akar minus 1 pangkat 2 dikurang. Nah, ini minus ini kan punya 2 tanda minus, berarti otomatis dia akan jadi tambah. Minus dengan minus jadi tambah. Nah, 4 kali 2, kalian sisa fokus sama angkanya. Tandanya sudah saya kalikan menjadi tambah tadi, berarti 4 kali 2 8, 8 kali 3 24 per 4 sama dengan minus 1 plus minus akar 25 per 4. Oke, sudah selesai. Jadi X1 sama dengan minus 1 plus minus berapa akar 25? 5 per 4. Berapa? Oh iya, bukan plus minus di sini, cuma 1. Ini plus saja. Plus berarti minus 1 tambah 5 sama dengan 5, atau sama saja kalian balik begini. 5 kurang 1 dapat 4 per 4 berarti 1. Nah, kita temukan sudah. Ini yang pertama menjadi X1. Kemudian X2 sama dengan minus 1 dikurang 5. Kalian punya utang 1 terus ngutang lagi 5, berarti utangnya bertambah banyak, jadi 6. Berapa? Masing-masing kita bagi 2, berarti minus 3/2. Dan saya sudah menemukan yang kedua. Bisa? Bisa dong. Oke, ini gampang. Oh, tidak. Sepertinya tidak ada. Oke, sekarang kalian pikirkan 2 angka yang kalau dikali dapat 11 ditambah dapat ditambah dapat 7, sorry. Berapa? 11 itu cuma bisa dikali dengan 11 dan 1. Sisanya tidak ada karena dia adalah bilangan prima. Bisa? Berarti dia sudah tidak punya lagi pemfaktoran, dia tidak bisa difaktorkan. Ini contoh yang tidak bisa difaktorkan dengan cara gampang, dengan cara tebak-tebakan. Nah, kalau begini kita akan buntu. Sebenarnya kalau kalian ingin memastikan bisa juga pastikan lagi dengan diskriminan, tapi kita satu kali kerja saja. Diskriminan kita cari dengan menggunakan rumus X12 atau rumus ABC, karena rumus diskriminan kan ada di dalam rumus tersebut. Dia meliputi, dia juga termasuk di dalamnya, yaitu minus B plus minus ini akar D ini per 2A, berarti minus B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Oke, lanjut ya. Saya akan isikan masuk minus B, berarti minus 7 plus minus akar B pangkat 2 minus 7 pangkat 2 kurang 4 kali 1 kali 11 per 2 kali 1. Berapa? Positif 7 plus minus, ini minus ya. Kalau kalian tidak mengerti, siapa tahu ada yang tinggal catat sebentar. Akar berapa ini? 49 dikurang 4 kali 1 4 kali 11 ya 44. Biasa di kapang menghafal di kita semua. Per kali 11, 2 kali 1 2. Ini karena tidak muat saya taruh di sini ya. Berarti selanjutnya 7 plus minus akar 49 kurang 44 sama dengan 5. Oke, per 2.
Nah, X1 sama dengan 7 ditambah akar 5 per 2. Nah, begini. Akar 5 itu tidak bisa kita tarik. Kan tadi itu kayak akar 1 ya 1, akar 4 ya 2, akar 9 ya 3, akar 25 ya 5. Nah, sekarang akar 5 berarti tapi dia tidak bisa ditarik akarnya karena cuma sampai situ. Artinya nilai yang kita temukan, X1 yang kita temukan adalah 7 ditambah akar 5 per 2. Sampai sini saja. X2 sama dengan 7 dikurang akar 5 per 2. Udah gitu aja. Bisa? Bisa. Inilah kenapa terkadang kalau kita tidak bisa memfaktorkan rumus ini, maka dia itu akan menjadi bentuk akar biasanya, karena kita tidak bisa tebak angka apa itu, atau kita bisa gunakan juga kuadrat sempurna gitu. Hanya kalau lebih mudahnya, kalau saya lebih mudah ini gitu, lebih gampang diterapkan. Nah, soal D tadi ya, penggunaan D di sini. Di sini kan kebetulan D-nya itu masih menghasilkan positif, yaitu akar 5. Andaikan dia bukan akar 5, andaikan dia minus, berarti diskriminannya berlaku. Teori tentang diskriminan yang sudah kita pelajari sebelumnya itu berlaku, dan kita tidak perlu capek-capek mencari karena pasti sudah tidak ada hasilnya semua positif. Atau ingatlah kembali apa yang sudah saya jelaskan beberapa di pertemuan sih, di materi sebelumnya. Ya udah, hanya itu. Semoga kalian paham. Kalau kalian masih bingung, semoga ulang-ulang saja terus dan tanyakan, jangan diam saja begitu, karena rugi sih sebenarnya kalau kalian tidak memanfaatkan keadaan untuk belajar baik-baik. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Silahkan kalian lanjutkan aktivitas.